Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 20. Begini firman Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, bacaan Alkitab kita hari ini berbicara tentang hal yang penting, yaitu tentang bagaimana diperdamaikan di dalam Kristus. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, memangnya siapa yang sedang bertengkar sehingga saya harus diperdamaikan? Bukankah dari dulu saya tidak merasa punya musuh? Saya sejak kecil sudah ke gereja dan bahkan sudah melayani. Apa masih perlu diperdamaikan? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu muncul pada sebagian dari kita. Tapi permasalahannya adalah, apakah kita mengerti bahwa kita sebenarnya sudah menjadi musuh Allah? Jika seseorang belum menyadari akan hal ini, tentu wajar saja ketika mereka merasa tidak pernah menjadi musuh Allah. Jika kita melihat sejumlah negara atau kelompok-kelompok yang saling bermusuhan dan berperang, bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang bermusuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika menjadi musuh Allah karena sejak zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia telah berdosa. Manusia yang dahulu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kini telah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa. Kitab Kolose ini menggunakan frasa hidup jauh dari Allah sebagai dampak dari dosa manusia. Memang sangat wajar karena dosa membuat kita tidak merasa nyaman berada di dekat Allah. Itulah sebabnya Adam dan Hawa yang sudah berdosa karena memakan buah dari pohon terlarang langsung bersembunyi ketika Tuhan memanggil mereka. Dosa pun membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tentu saja bersumber dari hati kita yang telah hidup di dalam dosa, yang menjadi musuh Tuhan. Oleh karena itu, kita butuh diperdamaikan oleh Kristus. Kematian Kristus memperdamaikan segala sesuatu antara bumi dengan surga, termasuk kita, anak-anaknya, yang walaupun saat ini masih hidup dalam tubuh jasmani kita di bumi, tetapi oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib, Ia telah menjadi kita kudus dan tidak bercelah dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah yang harus kita lakukan setelah kita diperdamaikan? Apakah kita lalu hidup biasa lagi? Hidup dalam dosa seperti yang kita lakukan? Jika itu yang kita lakukan, maka kita adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan dan juga melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di sini Paulus menggunakan kata-kata yang sangat indah dalam suratnya ke jemaat Kolose ini, yaitu bertekun dalam iman, tetap teguh di dalam Tuhan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Di ayat 23. Bapak Ibu, intinya adalah bagaimana kita bisa hidup dengan mempermuliakan Tuhan. Dan satu-satunya cara agar hidup kita bisa memuliakan Tuhan adalah dengan cara mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup kita pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Jangan sampai kita yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan justru tidak bisa berdamai dengan orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan memberkati. Amin.